Nah, ketika aku jepit halo semuanya, selamat datang di Karaktu Channel. Jadi kemarin itu aku iseng-iseng scroll marketplace dan menemukan sesuatu yang unik, yaitu HP Redmi 4A dengan harga murah. HP ini sebenarnya memang udah murah, cuma ini lebih murah lagi. Harganya itu 59.000 dan gambarnya itu komplit, ada LCD-nya, ada baterainya. Nah, setelah itu aku cek untuk deskripsinya, si penjualnya nulis kalau mesinnya itu normal hidup. Dan kemudian LCD-nya itu garis atau retak dan baterainya itu ada. Kalau mesin ini udah dijamin hidup. Cuma kalau LCD dan baterai itu dianggap bonus. Jadi beli mesin bonus part, kayak gitu ya. Nah, akhirnya aku berpikir gimana kalau misalnya ini aku beli untuk dijadikan modem kedua di rumah klien. Karena di rumah klienku yang pakai Huawei E3372 kemarin itu pakai script yang anti bengong, itu kurang recommended, terlalu lama. Jadi mending pakai modem HP aja. Dan akhirnya aku CO, nggak kelamaan ya. Karena kan kemarin aku sempat oprek HP Redmi 4A dan sepertinya ini worth it juga kalau cuma dipakai buat modeman. Dan misalnya nanti terparahnya saya dapat mesinnya aja yang nyala, LCD-nya mati dan lain-lain, untuk cara nyetingnya aku bakal copotin LCD dari HP lain. Karena kebetulan di rumahku itu saya ada Redmi 4A yang masih dipakai sama orang yang di rumah. Dan itu nanti saya akan coba untuk kanibalkan kalau misalnya LCD-nya mati ya. Dan akhirnya aku CO HP itu dan sekarang udah sampai guys, kondisinya seperti ini. Nah oke guys, jadi HP-nya pas pertama kali datang dia itu seperti ini. Nah, kesan pertama ketika aku lihat HP ini adalah layarnya. Kok layarnya nggak ada yang pecah, nggak ada yang retak. Pas aku perhatikan memang bener nggak ada yang pecah guys. Dan aku langsung berpikir, wah jangan-jangan ini HP-nya masih bagus nih. Nah, akhirnya aku langsung nyalain, dan ketika aku nyalain di sini muncul logo Mi ya, Xiaomi Mi. Nah, ketika mau dia booting ke menu, tiba-tiba dia mati lagi. Aku nyalain, dia mati lagi. Akhirnya aku bongkar HP-nya guys. Nah, setelah aku bongkar, langsung pada rontok. Nah nih, tutup mesinnya langsung jatuh. Jadi HP-nya nggak dibaut ya. Langsung pada rontok. Dan aku lihat seperti ini HP-nya. Kayaknya ini belum ada bekas solder-solderan, artinya ini HP belum pernah diservis sepertinya ya. Nah, setelah aku bongkar seperti ini, aku coba colokin charger ya di sini. Di sini aku coba colokin cas dan ternyata itu nggak ada respon ya. Di cas jadi di layar itu sini nggak nyala ya. Nah, aku curiga nih handphone rusak nih. Jangan-jangan cuma tampilannya aja bagus, tapi sebenarnya mesinnya cuma nyala sampai Xiaomi doang. Habis itu mati, ada kerusakan komponen lain mungkin. Nah, saking penasarannya, akhirnya HP-nya aku lepas baterainya. Aku ambil baterainya, kemudian aku charger jumper pakai power supply. Dan ternyata masih sama, dia itu muncul Xiaomi baru mati lagi, kemudian mati lagi ya. Nah, ini kayaknya bukan baterainya deh. Akhirnya aku mau flashing ke MIUI. Nah, cuma sebelum aku flashing, gimana mau flashing? Karena ini port bawah aja dicas nggak connect. Nanti kalau ke komputer ya jelas nggak bakal kedetek ya. Nah, akhirnya aku ambil handphone punya orang di rumah, punya orang tua. Kebetulan handphonenya Redmi 4A, akhirnya aku jadikan tumbal. Jadi aku pinjem LCD sama port bawahnya, ini board bawahnya. Jadi ini mesinnya aku lepas, ini aku lepas. Kemudian Xiaomi punya orang tua aku itu juga aku lepas, jadi saya tukar mesinnya. Nah, ketika aku nyalain di situ, ternyata nyala normal guys, pakai baterai dari Xiaomi punya itu yang masih normal. Nah, jadi baterai ini ternyata udah sangat ngedrop. Akhirnya aku cas pakai power supply lumayan lama juga. Dan karena nyala, sekalian aku ngopreknya pakai LCD dari HP Redmi 4A yang masih normal. Nah, jadi di situ saya oprek seperti di video sebelumnya yang punyanya Bang Pras. Jadi pertama saya unlock bootloader dulu. Setelah itu pasang TWRP, custom ROM, terus root, dan kemudian pasang auto-autoan.
Dan hokinya saya itu adalah ternyata handphonenya bener-bener masih normal, masih ori. Jadi ini bukan bekas servis yang ada solderan-solderannya dan lain-lain, itu nggak ada. Kemudian akun Mi-nya juga kosong, bukan bekas bypassan. Jadi kalau teman-teman mau ngoprek HP itu rawan banget atau nggak asing banget dengan bypass akun Mi. Nah, HP yang di bypass akun Mi biasanya saat proses UBL itu gagal. Dan HP ini tuh bukan bekas bypass, jadi proses UBL-nya itu lancar. Nah, itu hoki banget sih kalau menurutku. Jadi mesinnya ini udah sesuai dengan deskripsi yang dijual. Nah, kemudian setelah itu, setelah aku oprek semua, kemudian aku bikin auto-autoan ya, semuanya full. Lah, ini aku balikin lagi. Jadi dari HP Redmi 4A yang masih normal, aku balikin lagi mesinnya, dia udah istilahnya pinjam LCD-nya udah selesai. Jadi aku balikin lagi ke sini, dan baterainya ini kan udah aku charger pakai power supply. Dan aku coba nyalain, dan ternyata dia itu nyala, guys. Dia itu nyala dan normal. Nah, dia itu nyala dan normal sampai masuk menu. Cuma layar sentuhnya itu nggak bisa disentuh. Nah, ternyata ini layarnya nggak rusak. Yang rusak itu soketnya, guys, di sini. Nah, jadi di sini ada soket LCD, jadi dia itu kendor. Makanya tadi aku jepit seperti ini. Nah, ketika aku jepit seperti ini, dia soketnya agak ketekan, dan karena soketnya ketekan jadi lebih presisi mungkin ya. Layar sentuhnya ternyata normal. Jadi untuk LCD ini dia itu masih bagus, guys. Jadi bisa dibilang nih hoki ya. Mesinnya masih oke, di root gampang, dioprek masih jos. Kemudian LCD-nya dia masih bisa disentuh seperti ini. Nah, ya, jadi hanya masalah di soketnya aja, guys. Nah, kemudian masalah yang kedua, ini LCD udah fix ya, udah clear ya, udah selesai. Nah, masalah yang kedua adalah ketika saya mau pakai untuk modem, ini gimana? Karena ini nggak bisa dicas ternyata. Nah, setelah aku bongkar, saya rasa itu ada kerusakan pada pot bawah ya, bor bawah. Nah, ini barang ini rusak, guys. Ini buat mesin Xiaomi 4A yang bawaannya ini rusak. Jadi pas aku lihat di sini ternyata nih baru ini ada solderan. Jadi ini solderan yang nggak rapi, mungkin dari si pemiliknya ininya agak lojek mau diganti sendiri, tapi ternyata susah dan akhirnya nggak jadi, malah rusak. Ini doang lah. Akhirnya saya beliin kayak gini sepaket yang terdekat dari kota saya, Kebumen. Jadi cuma tetangga kota. Saya dapat harga 7.000 udah beserta kabel antena, pigtail antena kecil. Ini kan untuk antena ya, seperti ini. Nah, kabel antena seperti ini bawaannya itu ternyata juga robek. Soketnya robek ya di atas. Jadi pas aku beli aksesoris kayak gini bekas di online shop, itu dapat fleksibel, dapat port bawah, dan dapat kabel antena yang masih bagus. Dan akhirnya aku pasang di HP ini dan nyala normal, guys. Cuma memang karena aku kan belinya harganya 7.000, jadi aku beli kayak gini 7.000 dapat board bawah fleksibel sama ini kabel. Itu second ya, mungkin dia jual memang second, lepasan dari Redmi 4A yang mungkin rusak dijual ecer. Nah, ininya emang udah agak lojek ya, jadi kadang dicolok kabel data kadang masuk, tapi pas kesenggol sedikit dia putus kayak gitu ya. Tapi ya nggak masalah sih, daripada pakai yang ini sama sekali nggak bisa dipakai udah. Jadi akhirnya aku pakai yang itu, yang beli 7.000 sama ongkir kena 5.000, jadi 12.000. Jadi aku beli kayak gini 12.000, modal 12.000, dan ini udah full sekarang bisa dipakai. Nah, HP ini aku beli dengan harga 59.000, anggap aja 60.000, dan ini 12.000, jadi modalnya 72.000. Ini udah bisa dipakai, udah jadi modem full auto-autoan, guys. Nah, untuk fitur apa aja modem ini aku udah
pernah bahas di video sebelumnya. Silahkan kalian nonton videoku yang ini. Nah, kalian tonton videoku yang itu, di situ aku tes semua fitur yang ada di HP ini. Auto-autoannya itu sama persis. Auto on ketika dicolok cas, ini juga udah aku pasang auto on hotspot ketika habis restart, kemudian auto cut charger, auto mode pesawat ketika bengong, dan lain-lain. Ya, silakan cek video itu untuk pengetesan fiturnya. Nah, ini ya HP-nya sekarang udah jadi, dan ini rencana ke depan saya mau oprek jadi kayaknya sih jadi modem kecil. Jadi nanti ini aku lepas semua, cuma aku ambil mesinnya aja, nanti kasih heatsink supaya nggak panas, dan saya akan bikin yang lebih simple, lebih kecil, pokoknya kecil banget, bisa dibawa kemana-mana pakai baterai. Kemungkinan seperti itu. Jadi saya akan bikin kelanjutan dari video ini ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa di subscribe di channel Keraktif supaya nggak ketinggalan informasi video terbaru. Ya oke, jadi cukup sekian video kita kali ini. Apabila banyak kesalahan aku dalam menyampaikan materi di video kali ini, saya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya dan bye-bye.